Hai Teens, bagaimana kabarmu hari ini? Senang dapat berjumpa kembali di dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Berpengharapan dan Berusaha berdasarkan Matius pasalnya yang ke-9 ayat ke-20 sampai ke-22. Bersama dengan saya, Melvin Rio Caura. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang menyapa langkah kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami agar melalui perenungan hari ini, kami dimampukan untuk mengerti dan terus setia melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teens, yang menjadi pusat renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-9 terkhusus pada ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab katanya dalam hati, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Teens, apakah kamu memiliki harapan? Apa yang kira-kira kamu lakukan agar harapanmu itu dapat terwujud? Hampir semua orang memiliki harapan, cita-cita, atau keinginan tertentu di dalam hidupnya. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau berusaha agar harapannya itu menjadi sebuah kenyataan. Berharap memang mudah, tetapi untuk mewujudkannya dibutuhkan usaha, ketekunan, dan kerja keras. Harapan tanpa usaha akan menjadi sebuah harapan yang kosong. Demikian pula sebaliknya. Jika kita hanya mengandalkan diri sendiri tanpa bersandar pada Tuhan, maka usaha kita pun akan berujung pada kesia-siaan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, ternyata juga memiliki keinginan yang besar untuk sembuh. Selama 12 tahun ia telah menderita sakit dan tidak kunjung sembuh. 12 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Mungkin berbagai usaha telah ia lakukan untuk mencari kesembuhan, tetapi tidak juga ia dapatkan. Hingga akhirnya, harapan itu muncul ketika ia mendengar kabar tentang Yesus dan kuasa-Nya. Meskipun dalam kondisi lemah dan tidak berdaya, perempuan itu tidak hanya berdiam diri dalam pengharapannya. Tanpa ragu, ia menghampiri Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Ia berusaha menyentuh jubah Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Di sanalah iman dan pengharapan yang besar, tentunya disertai dengan usaha keras, akhirnya membuahkan hasil baginya. Harapan untuk sembuh terwujud karena usaha keras dan kepercayaannya pada kuasa Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita belajar dari perempuan dalam kisah Alkitab yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan mewujudkannya melalui usaha yang sungguh-sungguh. Apapun keinginan dan harapan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan sambil mengusahakan bagian kita sebaik mungkin. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih dari kita harapkan, sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa meletakkan harapan kami di dalam-Mu dengan penuh keyakinan, dan mampukan kami juga melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dengan segenap hati. Kami memohon penyertaan-Mu dalam sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang merasakan sapaan Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.